Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kali ini kita sudah sampai pada bab hal, di mana bab hal ini termasuk isim-isim yang dibaca nasab yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab Jurumiyah, dan juga yang Fatihah pertama untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Untuk Fatihah yang kedua kita khususkan untuk pengarang kitab Jurumiyah, itu Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sunhaji Ad-Jurum. Semoga dengan Fatihah kita ilmu beliau menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Sebelum kita mulai, ada tambahan nadom dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang menjelaskan keadaan yang masih samar itu namanya hal, dibaca nasab dan mempunyai syarat. Halnya nakiroh dan sahibnya ma'rifat, dan juga disyaratkan harus jatuh setelah sempurnanya kalam yang utuh. Contohnya lafadz ja'a zaidun rakiban dan rakibtu al-farasa musarrajan. Jadi hal yaitu isim yang menjelaskan tentang keadaan yang masih samar, itu namanya hal. Hal dibaca nasab dan juga mempunyai syarat. Halnya itu nakiroh dan sohibnya atau sohibul hal itu isim ma'rifat. Kemudian juga disyaratkan harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Itu contohnya lafadz ja'a zaidun rakiban dan rakibtu al-farasa sarrojan. Babul hali, adapun bab menerangkan tentang hal. Al-halu, adapun hal, huwa yaitu hal. Al-ismu itu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan lima kepada suatu perkara, in bahama yang masih samar apa ma, minal hayati yaitu dari suatu keadaan. Jadi min di sini min bayaniyah, yang dimana min ini adalah isinya dari lafadz ma. Jadi lafadz ma ini 5 itu dijelaskan min. Jadi min di sini menjelaskan tentang isinya ma. Kalau dituliskan secara langsung berarti al-mufassiru yang menjelaskan 5 kepada al-hayati, mina 5 kepada suatu keadaan in bahama yang masih samar gitu kalau dituliskan secara langsung. Tapi kalau penulisan bahasa kitab biasanya begini, 5 in bahama yaitu isinya minal hayati. Ini udah susunan bahasa Arab ya. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, ja'a zaitun rakiban, ja'a datang siapa zaitun zaid, rakiban hale orang yang menunggang. Di zaid datang bagaimana? Rakiban dengan keadaan menunggang. Kemudian warakibtu al-farosa musrojan atau musarrojan bacanya. Rakibtu menunggang siapa saya al-farosa
pada keledai. Saya menunggangi keledai musrojan hale berpelana, dengan keadaan saya memakai pelana. Saya menunggang keledai dengan keadaan berpelana. Walaki itu dan bertemu siapa saya Abdullah pada hamba Allah, rokiban hale orang yang menunggang. Wama dan contoh-contoh asbaha yang serupa apama dalika dari nahu kolika ja'a zaitun rokiban ila akhirih. Wala yakunu al-halu dan tidak ada apa hal itu illa nakirotan, di hal harus berupa isim nakiroh. Wala yakunu dan tidak ada apa hal itu illa ba'da tamamil kalami, jatuh setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu dan tidak ada apa sohibuha, sohibnya hal itu illa ma'rifatan, kecuali isim ma'rifat. Jadi ketika ada nafi dan nafi maka artinya itu musbat. Contoh di sini la-nya nafi, kemudian ada illa juga nafi. Ada nafi jadi maknanya musbat. Jadi kalau diartikan wala yakunu al-halu illa nakirotan, itu maknanya hal harus berupa isim nakiroh. Jadi bukan tidak ada apa hal itu kecuali isim nakiroh. Ribet, malah nggak paham kalau diartikan secara mengikuti urutannya ya. Jadi kalau makna murad itu harus sesuai yang mudah difahami. Jadi wala yakunu al halu illa nakirotan, hal harus berupa isim nakiroh. Kemudian hal harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu tidak ada apa hal itu harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Kemudian dan sohibul hal, wala yakunu sohibul hal, sohibul halnya itu illa ma'rifatan, harus berupa isim ma'rifat. Jadi hal isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Contohnya ja'a zaidun rokiban, ja'a datang siapa zaidun zaid, rokiban maksudnya ja'a datang siapa zaid, zaid datang keadaannya gimana, rokiban yaitu menunggang. Dan rokib itu menunggang siapa saya alfarosa pada keledai, saya menunggangi keledai atau kuda musarrojan hale berpelana, dengan keadaan berpelana. Laki itu bertemu siapa saya Abdullah pada hamba Allah rokiban dengan keadaan berpelana. Syaratnya hal yang pertama harus berupa isim nakiroh, kemudian harus jatuh setelah sempurnanya kalam, dan yang terakhir sohibul hal harus berupa isim ma'rifat. Oke, mari kita cocokkan syarat-syaratnya. Yang pertama, hal harus berupa isim nakiroh. Sini ja'a zaitun rokiban, halnya lafadz rokiban. Mana rokiban di sini isim nakiroh ya, karena tidak ada tanda-tandanya isim ma'rifat. Dan rokiban juga menunjukkan makna yang umum. Kalau nakiroh kan maknanya umum secara gampangnya. Yang kedua harus jatuh setelah sempurnanya kalam, yaitu fi'il dan fa'il. Di sini ada ja'a, ada zaitun. Ja'a fi'il, zaitun fa'il. Maka kalamnya di sini sudah dikatakan sempurna, ada fi'il dan fa'il. Jadi syarat kedua sudah terpenuhi. Yang ketiga, sohibul hal harus berupa isim ma'rifat. Nah, sohibul halnya di sini lafadz zaitun. Jadi rokiban hal, sohibul hal ini lafadz zaitun. Zaitun berupa isim alam. Isim alam yaitu isim yang digunakan untuk sebuah nama, di mana isim alam ini termasuk isim ma'rifat. Maka sudah cocok tiga syaratnya hal tadi ya. Kemudian rokib tu al-farosa musrojan atau musarrojan. Musrojan di sini hal berpelana ya, jadi ini juga isim nakiroh.
Kemudian jatuh setelah sempurnanya kalam ada fi'il, rokiba, kemudian tu, fa'il, dan al-farosa ini maf'ul bih. Jadi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini juga kalam yang sempurna. Jadi di mana kalam yang sempurna itu cukup pada fi'il dan fa'il. Walaupun ini ada tambahannya maf'ul bih, ini sebagai pelengkap. Yang dimaksud sempurnanya kalam di sini yaitu ada fi'il dan fa'il. Yang kedua, contoh kedua ini juga sudah mencocoki syaratnya hal. Al-farosa sohibnya juga isim ma'rifat, ini ada kemasukan al, yang dimana ini namanya al-mu'arifah, al untuk mema'rifatkan suatu isim. Dan laki itu Abdullahi rokiban, rokiban sama dengan ja'a tadi, hal nakiroh, jatuh setelah sempurnanya kalam, fi'il, laki, tu, fa'il, Abdullah, maf'ul bih. Kemudian sohibnya yaitu isim marifat, lafad Abdullah. Abdullah jika yang dimaksud ini abdunya, maka di sini abdun ini mudhof pada lafad Allah. Jadi ini mudhof, lafad Allah ini mudhof ilaih. Lafad yang mudhof pada isim marifat maka juga isim marifat jika yang dimaksud begitu. Tapi jika yang dikehendaki Abdullah ini nama orang, berarti ya sama saja. Nama Abdullah nama orang, berarti Abdullah isim ma'rifat juga karena berupa isim alam. Jadi sudah cocok dengan ketiga syaratnya ini tadi. Jadi ketika lafadz itu ditarkib menjadi hal, maka syaratnya harus ada tiga ini, ya. Yaitu halnya harus berupa isim nakiroh, kemudian jatuh setelah sempurnanya kalam, dan juga sohibul hal harus berupa isim ma'rifat. Jika tidak ada salah satu saja dari syarat tiga ini, maka lafadz tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai hal. Oke, baik, sekian untuk penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.